saya jarang-jarang buka sesi tanya jawab. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Budak Payung. Ya. Saya baru saja memiliki mesin. Baru punya mesin. Iya. Nah, Udah berapa lama? baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Iya. Karena Mas Arif bilang baru 3 tahun. Terus lanjut. Nah ini, alhamdulillah kemarin saya mungkin waktu ikut presentasi Ya. kumpul setelah ini kan agak memang kita agak ikut karena memang sudah ada kegiatan sendiri. Oke. Nah terus kita itu kemarin banyak sih ya datang ke rumah, terus kita Banyak. juga merasakan airnya dulu. Oke. Terus setelah mereka minum, itu mungkin ada hasil mereka di tubuh mereka enak. Ya. Tapi ada yang dari mereka itu kadang berpikir nanti kalau udah minum air ini kecanduan gitu. Jadi setelah mereka minum, besoknya badannya enak, dia sudah tidak minum lagi. Tapi setelah mereka merasakan, oh iya ya, bener kalau udah minum ini kok rasanya kecanduan, harus minum ini terus, ini Ya. terus. Nah, kedua, saya juga sudah Itu pertanyaan nomor ya, satu. pertanyaan. Ya, jadi masalah air ini kadang orang berpikir ini membuat air kecanduan aja. Tapi saya udah bilang kita kan butuh air putih. Ini hanya air putih yang kita butuhkan di tubuh kita. Kalau sedang air yang lain itu hanya bisa melepas dahaga. Tapi kalau kita minum ini, semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dibersihkan setiap hari, kita bisa sehat. Itu tidak masuk dalam mindset mereka gitu. Yang kedua, setelah Itu kedua pertanyaan. ada yang satu. Yang kedua Yang kedua itu apa pertanyaannya? setelah mereka tahu kalau ke rumah mesin ini keren banget gitu. Oh. Setelah tahu harganya 50 juta sampai 70 juta, mereka sudah mundur gitu. Nah itu sudah mundur, sudah tidak minum lagi karena sudah tidak datang lagi untuk minum itu. Itu yang kadang membuat saya agak menurun sih ya gitu. Nah setelah itu ya sebenarnya, tapi kadang ada pergantian, ada yang mereka tidak minum, terus ada yang lagi, terus ada yang suatu hari ingin, saya juga ngasih solusinya untuk menabung aja, tapi mereka nggak apa, nanti saya minum di rumah mbak aja gitu. Makanya dari itu gimana mereka juga memang Gimana caranya mereka beli? Ya untuk Itu pertanyaan ketiga. Kedua. udah itu aja mereka. Jadi pertanyaan kedua soal kecanduan, pertanyaan pertama soal kecanduan, pertanyaan kedua bagaimana caranya mereka beli? Iya. Iya. Biar semangat. Saya kapan? Dengar semua ya teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Ya, oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa Mbak tadi? Mbak Mega, makasih Mbak Mega untuk pertanyaannya luar biasa. Bapak Ibu tadi nyimak ya, karena ini proses belajar kita sama-sama. Pertanyaannya saya bikin simpel aja, apakah air kangen membuat kecanduan? Bener ya? Kalau saya ditanya itu saya bilang iya. Air kangen membuat Anda kecanduan. Karena sebelum minum air kangen, Anda juga udah kecanduan minum air putih. Ngerti nggak maksud saya? Gini loh, jangan setiap kali pada saat kita menjawab pertanyaan prospek, kita berusaha seperti entah itu defensif atau kita berusaha untuk mematahkan. Jangan. Kita di sini bukan untuk berdebat. Karena kalau berdebat itu cuma ada menang dan kalah. Yang menang nggak enak, yang kalah juga nggak enak. Bener nggak? Kita harus merangkul. Jadi kalau saya ditanya air kangen ini membuat kecanduan atau tidak, lah kamu udah kecanduan dari puluhan tahun yang lalu, dari pertama kali kita semua ini kecanduan air putih. Ada yang salah nggak dengan kecanduan air putih? Ada yang salah nggak Bapak Ibu? Kalau kecanduan sehat bagus atau jelek Bapak Ibu? Udah langsung aja bilang itu, kamu kalau kecanduan untuk sehat bagus atau tidak? Ini saya kasih tahu tekniknya ya. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jangan menjelaskan Bapak Ibu. Kalau menjelaskan kita nunggu ekspektasi atau harapan dari dia tentang benar dan salah, itu nggak selesai. Tapi kalau kita kasih pertanyaan, dia yang menjawab pertanyaan dia sendiri, kira-kira dia bakal paham atau tidak Bapak Ibu? Ngerti nggak caranya kayak tadi? Menurut kan tadi awal air kangen kecanduan ya? Ya. Yang dia khawatirkan adalah kecanduan, benar nggak? Tembak aja langsung. Kalau kamu kecanduan jadi sehat,
kamu masalah nih. Kira-kira jawaban dia apa? Kejawab nggak pertanyaan dia? Yang pertama udah dijawab ya, cara ngejawabnya begitu ya. Yang kedua tadi gimana? Bagaimana caranya supaya dia beli mesin? Itu masih saya yang punya jawabannya tuh. Saya, bener nggak pertanyaannya? Jadi gini, sampai hari ini Bapak Ibu, saya sudah ke pelosok-pelosok desa, kota, luar negeri manapun, tidak menemukan jawaban bagaimana caranya menjelaskan orang langsung beli mesin. Saya nggak ketemu caranya. Ternyata tidak ada. Tapi ini yang saya pahami, di industri sales dan marketing, apapun namanya, untuk kita tahu ada hasil atau tidak, itu ada yang namanya permainan angka yang disebut dengan probabilitas. Paham nggak Bapak Ibu? Semakin banyak kita cerita sama orang, peluang kita untuk berhasil semakin besar. Jadi bukan tentang bagaimana Bapak Ibu jago ngomong atau tidak, bukan, nggak ada korelasinya sama itu. Saya sudah ketemu salah satu presenter terbaik energik bahkan di dunia, namanya Daniel Demakali. Buktinya apa? Dia nggak bisa ngelosingin semua orang. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Bisa dipahami nggak? Yang jadi masalah bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah cara kita merespon masalah tersebut. Kalau kita melihat itu jadi masalah, berarti masalahnya di kita, bukan di masalah itu. Tapi kalau kita merespon masalah itu menjadi hal positif karena kita sadar bahwa penolakan adalah bagian dari membangun bisnis itu sendiri, baru masalah itu bukan jadi masalah. Bisa paham nggak? Oh, saya kayak kedengaran Mario Tompel lama. Paham ya? Benar ya? Jadi penolakan itu harus kita rasakan. Mbak baru 6 bulan kan? Saya kasih contohnya ya. Saya waktu di awal, yang tadi saya bilang, saya tidak punya bukti apa-apa untuk jelasin ke prospek. Bukti testimoni nggak ada, bukti penghasilan nggak ada, apalagi bukti suksesan. Ya, tapi kabar baiknya tahu nggak? Hari ini saya ngalami penolakan juga. Sudah saya tunjukin, pernah rekening saya dapat 2 miliar dari energi. Saya lihat, datang ketemu sama dia juga pakai mobil harga 2,4 M, saya bawa Maserati, masih ditolak juga. Salahnya di mana? Salahnya nggak ada di mana-mana. Memang itu harus saya lewati. Paham nggak? Ternyata dulu sama sekarang podo wangi. Yang saya alami tetap sama. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang membuat kita ada hasilnya karena konsistennya tidak pernah berhenti. Itu yang saya pahami. Makanya bisnis energi ini butuh yang namanya impian yang besar, yang kuat, supaya kuat ngadepin yang namanya penolakan itu. Karena penolakan itu yang katanya rasa sakit, sebenarnya tidak ada sakit di fisik. Benar nggak? Emang kalau ditolak ada fisik kita yang sakit? Kan cuma kata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut kita apa namanya? Vibrasi. Vibrasi itu sama dengan Bapak Ibu bisa lihat yang terasa di tangan? Tapi merasakan sesuatu. Ya itu energi. Energi penolakan itu kontrolnya di kita Bapak Ibu. Kalau impian Bapak Ibu kecil, terasa penolakannya lebih sakit di hati. Tapi kalau impiannya lebih besar, penolakan itu nggak akan terasa apa-apa. Makanya Bapak Ibu harus punya impian yang bisa bikin Bapak Ibu tidur tidak nyenyak. Karena kepikiran terus impian itu setiap hari. Dan tiap kali ingat itu, Bapak Ibu emosinya bermain. Di kayak saya nih, saya setiap kali ingat impian itu, emosi saya langsung bermain. Emosi saya langsung bermain. Setiap kali saya ingat impian itu langsung saya
Saya bisa nggak tidur berhari-hari gara-gara saya ingat ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya itu, berarti impian Bapak Ibu besar. Dan percaya sama saya, penolakan itu tidak akan pernah Bapak Ibu rasakan. Karena impian Bapak Ibu lebih kuat daripada penolakan yang Bapak Ibu rasakan. Dan hasil itu pasti akan diikuti dengan sendirinya. Hasil itu hanya efek samping dari sebuah energi yang tadi saya bilang, energi impian. Saya nggak tahu impian Bapak Ibu apa. Saya nggak tahu apa yang benar-benar Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini, saya nggak tahu. Tapi saya pribadi akan pastikan selama Triadi Djoko masih hidup, ibu saya akan saya urus sebaik-baiknya selama saya masih hidup. Saya akan pastikan dia mendapatkan apa yang selama ini bekerja keras puluhan tahun untuk menghidupi saya, untuk membesarkan saya. Saya akan pastikan bapak ibu saya mendapatkan itu semua. Karena sejak saya ada di bisnis energi, waktu ayah saya masih ada Bapak Ibu, ulang tahun mereka tidak pernah mau saya rayakan di tempat biasa. Pasti mereka berdua, salah satu kalau ulang tahun saya rayakan di Hotel Bintang 5. Pasti itu Bapak Ibu. Saya ajak semua adik sama kakak saya, sama cucu-cucunya ngumpul semua di saat ayah saya ulang tahun atau ibu saya ulang tahun. Dan karena sekarang tinggal ibu saya, sampai hari ini pun saya masih melakukan seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak mau mereka dirayakan di ulang tahun di tempat yang biasa ulang tahun. Karena kenapa? Mereka karena saking kerja keras ya untuk menghidupi, membesarkan saya, mereka sampai lupa untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka sampai lupa kesehatan mereka sendiri. Mereka korbankan semuanya untuk saya. Dan itu menjadi yang namanya trigger untuk saya kerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Penolakan itu gak ada artinya dengan senyuman ibu saya bahagia karena saya bisa membahagiakan dia. Itu yang saya pegang Bapak. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah terjawab ya Mbak Mega ya? Assalamualaikum, nama saya. Waalaikumsalam. Nama saya Khoir. 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 Ya Mbak Khoir, mana Mbak Khoir? Maaf, pertanyaan saya agak melenceng dari bisnis, tapi tentang kesehatan. Oh iya, saya bisa jadi dokter kok. Karena saya baru mengenal kangen baru 1 minggu. Oh baru 1 minggu, belum punya mesin? Belum punya. Oh iya, siapa yang ngajak? Oh Mbak Eti, iya Mbak Eti, iya. Mbak Eti baik sama Mbak Khoir. Saya baru sakit asam lambung. Asam lambung? Iya. 7 bulan. Iya. Terus itu manfaatnya apa saja bagi kesehatan dari kangen cluster? Oke, manfaat kesehatan. Ya, teman-teman Bapak Ibu dengar pertanyaan Mbak Khoir ya. Beliau punya asam lambung sudah 7 tahun ya. 7 bulan. Manfaatnya air kangen untuk asam lambung seperti apa gitu ya? Saya tarik energi saya jadi dokter dulu. Jadi gini Pak. Dokter Djoko. Gua tulis sendiri. Dokter apa mantri lagi? Mantri air. Ya Mbak, jadi saya cuma bisa bicara pengalaman ya, karena basicnya memang saya bukan dokter, tapi saya punya pengalaman. Kebetulan baru banget, nggak lama-lama banget, teman istri saya yang dimana teman saya juga namanya Tommy, dia punya asam lambung. Ya. Dia tanya sama saya, bro, ini manfaatnya air ini ke badan saya gimana? Waduh, pertanyaannya sama bro. Saya bilang, kalau manfaat detailnya percuma saya ceritain sampai kamu minum rutin. Saya bilang gitu. Oh gitu, yaudah akhirnya dia minum rutin dulu nih. Minum rutin, terus dia cerita sendiri. Jok, asam lambung gua kok gak pernah kambuh-kambuh ya? Nah, ya itu manfaatnya. Iya. Jadi
dia minum, dia sendiri yang menjelaskan manfaatnya air ini. Sampai akhirnya dia pasang mesin. Tapi minum itu saya muntah. Sore kemarin minum pH berapa? 9,5. Oh jangan, yang 8,5 dulu kalau gitu, diturunin pH-nya. Jangan langsung yang 9,5 Mbak. Saya pulang dari rumah itu langsung muntah di bed. Wow, jangan, pakai yang 8,5 dulu. Masih Tapi masih berani minum kan? berani. Oh ya nggak apa-apa, itu bagus banget. Jadi gini, saya jelaskan secara umum aja ya. Pertama, Mbak Khoiri nggak usah khawatir. Sejauh ini perusahaan energi tidak pernah ada masalah yang ekstrim yang menyebabkan jadi kasus. Itu yang harus dipahami. Karena kenapa ini air putih? Bisa dipahami ya? Jadi air putih yang keluar dari mesin itu sumbernya kan air yang bisa itu kan dari kita yang nyiapin. Airnya air tanah atau air isi ulang? Air gunung. Oh air gunung. Gunungnya gunung apa? Jangan kata dia. Karena gunung banyak di Semarang ya. Banyak ya. Yang bagus apa gunungnya? Nah, sampai mana tadi? Oh ya, sumber air. Jadi asam lambung itu kan sifatnya asam. Sedangkan air kangen ini untuk menghasilkan basa tidak ada tambahan zat dari luar. Proses basa yang dihasilkan itu karena pemisahan ion negatif sama positif yang ada di mesin. Nah, jadi plat-plat yang di dalam, kan jadi teknisi gue deh sekarang. Jadi plat-plat yang ada di dalam mesin itu dia memisahkan ion negatif sama positif. Ion negatif yang disebut namanya pH basa. Nah itu yang nanti akan menetralisir asam lambung kalau ada orang yang memiliki asam lambung dari sifat air tersebut. Kenapa Mbak Khoiri tadi muntah-muntah? Karena pH-nya terlalu tinggi. Mungkin dicoba dari pH 8,5 dulu. Sebenarnya orang yang baru pertama kali minum, ini buat teman-teman Bapak Ibu semua ya, yang saya tahu itu mulai dari pH 8,5 dulu 1 minggu pertama. Minggu kedua boleh naik setelah badannya adaptasi ke 9. Minggu ketiga dan seterusnya baru 9,5. Meskipun itu kemarinnya galonnya kan enggak apa-apa, kan galonnya 9,5 itu minum dia enggak apa-apa. Kemarin kan datang ke rumah setelah 4 hari ya, datang ke rumah minum fresh. Minum fresh langsung. Wah, sebenarnya ya, ini agak-agak nyeleneh dikit sih. Sebenarnya kamu lagi di detox. Di detox, dinetralisir pH asam lambung kamu menjadi basa. Pada saat proses perubahan menjadi basa tadi, ada reaksi yang kamu rasakan itu yang namanya muntah. Wah, jadi dokter Joko beneran. Ya itu apa sih kok? Tapi orang kalau mau klinis itu ada tujuannya. Iya. Ada, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Ya itu manfaatnya. Baru ini saya jelas kedalaman. Ya, lanjut, Kak Sono. Kenapa setiap sore itu kok itu gitu loh? ya, Setiap sore. ya. Nah, Jadi gini, setiap mulai jam 4 Ya. langsung. 75% tubuh kita kan air. Ya. Buat teman-teman kondisi air dalam tubuhnya itu tergantung dari pola hidup sama pola makan yang setiap orang historikalnya beda-beda. Nah, pada saat orang yang baru-baru awal minum air kangen, itu ada proses yang namanya adjusting. Jadi proses mengembalikan ke level yang namanya hemostatis, diseimbangkan. Jadi kayak dokter kan, proses hemostatis tadi untuk diseimbangkan tadi itu pasti ada reaksinya Mbak. Tapi kalau Mbak Khoirinya memang berani, itu terus minumin aja. Nanti begitu sudah dinetralisir, dia akan kembali normal. Ini contoh kasus, ini bukan yang asam lambung. Saya pernah ada temen lebih parah lagi Pak. Dia minum air kangen keluar nih dari kulit-kulitnya ngeri banget nih, kayak bercak-bercak. Nah ya itu.
Ya itu. Tapi nggak apa-apa, terusin aja, nanti begitu tubuhnya udah dinetralisir dalam posisi hemostatis, dia akan kembali normal dan tidak akan terjadi apa-apa dan tambah cantik. Tapi jawab, yang mana sembuhnya apa cantiknya? Ya, lama-lama gue jadi entertainer ya. Udah selesai? Ya. Oh masih ada ya? Sekali lagi biar yang lain dapat ya. Ini kayaknya beli mesin nih kayaknya. Mana? Bicara tentang batu ginjal. Batu ginjal. Waktu pertama kali di rumah sakit kan tipes sama. Siapa yang batu ginjal? Pas waktu SD kan ada batu ginjal. Oh, Mas Willy ada batu ginjal. Oke, terus? Nah itu sama atau tidak rasanya antara asam lambung sama ginjal gitu? Prosesnya maksudnya. Enggak, sakitnya sama itu apa namanya? Kalau reaksinya, jujur saya belum pernah ngalamin batu ginjal, jadi saya nggak bisa cerita soal batu ginjalnya. Cuma berdasarkan testimoni yang saya pernah baca, nah yang saya kebanyakan baca, ya saya nggak bisa bohong, jujur aja, kebanyakan laki-laki. Katanya pas kencing agak sedikit perih, sampai akhirnya batu ginjalnya itu keluar dari kandung kemihnya dia. Tapi setelah itu dia lega. Karena itu harusnya lewat proses operasi. Nah, proses operasinya itu kan lumayan makan biaya dan sakit. Akhirnya dia terus minum itu, memang kencing cuma lama-lama batunya keluar. Dia minum air hangat ya, bukan ke klinik Tomfek ya. Nanti gara-gara klinik Tomfek ya, batu ginjal saya keluar ya, nah, bukan. Karena ya itu tadi. Udah dijawab. Kalau yang wanita, saya belum ketemu testimoninya yang cerita. Mungkin ada, cuma saya nggak baca karena beda itu, beda saluran. Ya, jadi gini Mbak, saya harus tegaskan dari awal, air kangen ini bukan obat ya. Lihat teman-teman Bapak Ibu ya, jangan cerita sama prospek ini air kangen ini obat, apalagi menyembuhkan, tidak. Tidak boleh kita menyatakan air kangen ini obat bahkan menyembuhkan. Kalau akhirnya misalnya ada reaksi positif dari tubuh orang yang minum, itu karena air ini sifatnya membantu proses kerja tubuh untuk bekerja secara maksimal. Kalau saya sebut yang namanya mengaktifkan kemampuan penyembuhan diri sendiri yang bahasa kerennya self healing. Nah, air ini karena memang 75% tubuh kita didominasi sama air, akhirnya air ini mengaktifkan sel organ tubuh kita yang 25% dilindungi sama air tadi, sehingga bekerja secara maksimal. Nah, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita yang kita kenal itu batu ginjal, asam lambung, apapun itu namanya, itu efek reaksi dari air yang 75% yang bekerja membantu kinerja sel organ tubuh kita yang 25% tadi. Artinya pada saat dia bermasalah, dia akan bekerja dengan sendirinya. Dengan penyakit apapun itu namanya, tapi reaksinya bukan untuk menyembuhkan, mengoptimalkan sel kerja organ tubuh bekerja secara maksimal. Efek sampingnya yang orang bilang, oh kok badan saya enakan ya, batu ginjal saya keluar ya, tapi ginjalnya masih di dalam. Batu ginjalnya keluar, ginjalnya ikut keluar, waduh gimana ini? Bisa dipahamin ya? Udah diborong semua, udah habis 5 nih. Ya, sama-sama Pak Wiri. Tepuk tangan ya Pak Wiri. Berarti satu orang, oh itu di sana tuh ada lagi di belakang. Jadi para yang mau beli mesin semua ini, itu di belakang tolong Mas. Mas Iqbal. Laki-laki, kamu pilih yang ganteng yang mana? Kamu pilih aja yang paling ganteng yang mana, terserah. Berdiri Pak, biar dilihat sama teman-teman yang lain. Nah, makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Sore. Nama saya Maulisin dari Meranggen Demak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Sekarang maaf saya sendiri itu orangnya itu nerimo apa adanya itu loh. Nah itu bagaimana caranya bisa tekniknya bisa 1A apalagi naik-naik gitu loh. Pertanyaannya gimana? Bagaimana caranya bisa Tidak. Supaya bisa percaya diri. ya bisa berkatnya 1A gitu loh Pak. Nah mereka gitu loh Pak. Ya. Oke. Pak, namanya Pak siapa? Mulisin. Pak siapa? Mulisin. Musin. Pak Musin, monggo ke depan Pak. Ya. Monggo ke depan. Pak Muksin ya? Ya. Pak Muksin. Apa kabar Pak Muksin? Salaman, pegang lagi Pak. Salaman. Pak Muksin sehat kabarnya? Amin, sehat Pak. Alhamdulillah. Udah berapa lama punya mesin Pak? Baru ya 5 bulanan. 5 bulan. Ya. Yang membuat Bapak tidak yakin, tidak percaya diri apa Pak dari bisnis ini Pak? Saya kan pertama maaf ini tujuan saya beli mesin itu biar saya Bapak beli mesin dari siapa? Ada orangnya nggak Pak? dari Bapak Abdul Rosek. Pak Abdul. Oh, Pak Wah ya. Terus Ya terus saya tuh beli mesin karena kasihan enggak? Saya mau loh. Ada 1000 orang kasihan sama saya, kaya juga saya. Ya, pertama saya dan istri dan keluarga tangga biar sehat semua Pak. Ya. Nah terus tuh ya pas cek darah itu gula saya tinggi. Oh, ada masalah Ya. diabetes ya? Ya terus minum itu bisa normal kembali. Oh, sekarang udah normal. Udah, alhamdulillah. Terus? Ya terus ini saya tuh mau ikut bisnis gitu loh Pak. Oh, Bapak mau ikut bisnis ini? Iya. Gak usah ikut, udah pasti ikut Pak. Oh, Bapak kan gak usah ikut lagi, otomatis sudah ikut Pak. bingung, saya orangnya tuh terima apa adanya. Oh. Nah, katanya kok suruh ngegas kan bingung. Suruh apa? Ngegas Ngegas itu apa? terus maju terus gitu loh. Yang bilang maju terus ngegas siapa Pak? Orang-orang. Caranya ngegas terus gitu loh. Ngegas dulu. Oh, semangat. Bapak semangat gak sekarang? Semangat. Tahu dari mana semangatnya? Coba tunjukin sama kita semangatnya gimana Pak? Semangat. Biar kita extend aja di Semarang kan? Ya Pak, jadi gini, semangat yang Bapak miliki itu udah keren banget. Cuma kalau Bapak tambah semangat dengan cerita pengalaman Bapak pribadi, yang Bapak tadi yang diabetes itu lebih keren lagi Pak. Karena kenapa? Karena Bapak sendiri yang ngalamin. Kalau Bapak yang ngalamin, Bapak susah bohong, benar nggak? Ya, benar. Oh benar. Dan saya tanya Oh, iya. Saya cuma ngetes doang kok, Pak. Ya. Ya jadi kalau Bapak memang dari pengalaman pribadi, Bapak cerita, itu akan keluarnya dari hati Pak. Karena ceritanya Air Kangen ini yang paling mujarab, powerful adalah cerita pada saat kita berbagi. Ceritanya itu berbagi itu artinya cerita dari hati Pak. Nah sekarang saya dan teman-teman Bapak Ibu semua pengen denger nih cerita Bapak yang dulu kena diabetes gimana, setelah minum air kangen gimana, monggo Pak. Ya, ya. Gimana ya? Mulai pertama, yaitu keinginan mau ke luar negeri, Oh. ke Korea. Oh. Nah, terus saya itu les bahasa. Les bahasa Korea. Ya, annyeonghaseyo ya. Oh, Anu itu di Labora. Labora. Labora itu semua normal, cuma gulanya itu 380. Labora itu lab ya? Lab. Nah. Ya, terus saya turun ke Menurun gitu. terus saya minum itu
obat. Emang berapa gulanya tadinya Pak? Apa? Bapak gulanya berapa? 380. 380 kilo? Enggak. Itu 380 ukuran. Oh, ukurannya, tensinya? Ya tensinya 380 gula nih. Oh, normalnya katanya di bawah 200. Oke, lanjut Pak, terus? Ya, terus itu katanya itu yang ngurus itu Yang ngurus apa? ngurus ke luar negeri itu. Oh, yang ngurus luar negeri. Suruh nurunin. Harus turun, nggak Ya, boleh 380. Ya. Terus saya sudah turun. Nah. Saya minum obat. Ini belum tahu kakek dokter nih? Belum. Oke. Udah turun terus saya tes bahasa di Solo. Wih, berarti bisa bahasa Korea sekarang? Apa? Bisa bahasa Korea? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Lanjut, lanjut. Ya di Korea saya tes di Solo udah lulus. Udah lulus? Belum. Oh, belum. Lulus. Nilainya kurang Pak. Nilainya kurang? Ya. Nggak usah diceritain nilainya nggak apa-apa Pak. Terus setelah itu saya kehidupan pola makannya seperti biasa lagi. Oh, Ya, kejenuh. minum apa? Jamu. Minum apa itu? Jamu? Udah jamu. Teh Oh, teh teh. manis. Teh herbal? Ya. Oh. Tapi naik lagi gula saya. Oh, setelah minum teh? Minumnya pakai gula? Pakai. Iya nah. Tapi nggak tiap hari pasti. Coba tehnya pakai sirup, mungkin turun Pak. Oh sekali, ya lanjut. Oke. Terus saya tes lagi. Ini kalau gini sampai jam 7 juga nggak apa-apa kan? Ya, setelah itu saya itu naik mobil kok AC-nya enggak apa itu. AC-nya nggak dingin? AC-nya udah dingin. Ah. Ya saya keinginan langsung itu bagi AC. Bagi AC. Ya, terus saya langsung ke tempatnya Pak Filosen itu bengkel itu. Oh, Pak Dul. Ya, Pak Filosen. Oh, Pak Dul. Bengkel apa? Bengkel AC. Oh, AC. Iya. Oke, Terus terus? di mobil Pak Abdul ada tulisan Kang Butter. Oh, dari situ awalnya. Ya, dari situ. Berarti nawarin AC dong, bukan Pak Dul. Nah, terus? Saya tanya Pak Dul, Pak, kok punya itu Kang Butter apa Pak? Terus diceritain akhirnya kenal lah ya. Oh, dari situ tahu. Tahu. Terus Pak Dul cerita apa tentang kakak motor? Terus saya ke rumahnya, terus Oh, gitu, ke rumahnya. kalau mau minum silakan ambil. Oh. Sampai ya gitu. Oh. Terus saya minum terus. Oh, minum terus di rumahnya Pak Dul. Nah, terus? Terus saya Berapa hari minumnya? ada sebulan lebih toh. Sebulan? Iya. Oh, nggak tahu diri Bapak sebulan. Kalau saya 3 hari pulang start beli mesinnya. Pak Dulnya kebaikan sebulan. Maaf Abdul ya. Terus saya tuh berkeinginan untuk beli mesin sendiri. Oh, Ya, apa yang membuat Bapak pengen beli mesin sendiri? Padahal kan bisa minum, padahal udah 1 bulan loh minum air dia. Bisa 2-3 bulan itu, kontraknya bisa diperpanjang Pak. Pertama saya juga gak enak. Oh, Pak Dul gak enak. Gak enak ya? Oh, punya perasaan gak enak juga ya Pak? Terus saya langsung saya bilang sama Pak Dul ya, saya ingin punya alat di sini biar keluarga saya. Tiba-tiba aja, nggak dipaksa untuk beli. Ya, ada dipaksa. Gak ada tondongan senjata? Ada. Saya sendiri dari hati nurani saya sendiri. Ini keren nih, beli mesin dari hati nurani sendiri. Nah, terus? Ya udah itu aja. Oh gitu aja. Saya punya mesin. Ya. Terus keluarga saya sudah sehat, saya terus masang itu Pak apa itu cuma berkah gratis itu loh di rumah. Oh. Gratis. Kamu Terus? butuhkan silakan. Terus ya ada yang Ada yang setiap minum? bulan ada cuma gratis tuh ada yang. Udah berapa hari minum? Udah sebulan juga? Ya pokoknya setiap Jumat tuh gratis Oh, 1 liter. sedekah air. Sedekah air dulu Pak. Ya. Sama tetangga saya yang sakit saya beri terus tiap hari. Udah minum terus tiap hari. Minum terus. Tetangganya sakit apa? Sakit kayak epilepsi Pak. Oh, epilepsi. Iya, epilepsi. Terus gimana setelah minum 3 bulan? Ya saya tanya, makanya anaknya jawabannya karena kamu bahasa Jawanya gini. Oh. Kumatra. Waduh. Oh. Biasanya kamu Kumatra. Kumatra. Kalau saya dengar cerita Bapak, saya langsung beli mesin 4 Pak. Mesin kick. Gak bercanda Pak. Ya. Ini testimoninya keren loh Pak. Iya. Ini yang saya bilang yang namanya semangat Pak.
Kalau bapak tadi bisa cerita ini semua ke teman, ke siapapun yang, karena kenapa bapak tuh ceritanya tuh dari hati. Jadi bapak tuh ceritanya apa adanya, nggak dibuat-buat. Nah itu yang bapak perlu ceritain, tanpa ada harapan untuk orang itu beli mesin. Jadi bapak kalau cerita nggak usah mikir itu orang itu beli mesin. Bapak cerita seperti bapak tadi ngasih sedekah di rumah setiap hari Jumat. Nanti kalau orang itu beli mesin atau tidak, nanti Tuhan yang akan mengarahkan. Jadi bapak hanya perlu terus cerita yang tadi. Saya itu cerita Aja pak. Orang yang nggak mau dengerin ceritain aja pak. Pokoknya ceritain semua. dan misalkan saya kan ini Tapi kucing jangan diceritain pak. Terus? enggak, saya kan pekerjaan saya sebagai driver online pak. Oh iya Jadi bagus apa, dong. saya tercerita sama penumpang gitu. Oh ceritain aja pak. Dia lagi tidur ceritain aja. Masuk dalam sadar dia pak. Gini, bapak itu sebagai driver online itu punya peluang potensi paling besar. Karena gini, kalau saya nih sebagai penumpang nih ya, saya ini biasanya suka bingung kalau di mobil. Kebanyakan orang main handphone, bener kan? Iya. Tapi kalau bapak taruh brosur, ada sesuatu yang dibaca, atau bapak taruh di situ airnya, Kadang gitu. terus itu taruh kartu nama. Oh, kartu nama. Ya, jangan Pak Dul, kartu namanya ditaruh di situ, kartu nama bapak yang ditaruh di situ. Gitu, nanti dibawa ke bengkel AC lagi Pak. Nanti AC-nya yang ngosongin lagi Pak. Gitu. Kalau saran saya ya, karena saya kalau memposisikan jadi penumpang, saya kalau misalnya lagi main handphone melihat ada brosur mungkin di situ, saya akan baca. Saya akan baca dan kebanyakan mungkin orang akan bertanya. Bapak kan bisa intip nih. Oh dia baca brosur. Wah, bapak mulai lihat tes pembicaraannya. Itu saya gara-gara saya dulu kena diabetes bu. Nah, udah langsung aja ke poin. Makanya saya pengen berbagi cerita itu supaya orang yang butuh solusi seperti saya dapat manfaat. Iya, udah itu aja bapak. Gak usah mikirin bisnisnya pak, bisnisnya ngikut dengan sendirinya. Jadi bapak nggak perlu join pak, bapak sudah join. Join itu apa? Ini acara training apa stand up comedy? Ini kayaknya acara stand up comedy ya. Waduh, ini guyu orang berhenti deh. Oh ini baru satu mas, kalau datang semua. Waduh, jangan banyak-banyak, satu palaku wes bulat deh. Aku pas-pasan dulu, sampai kehabisan kata-kata. Oke. Ya oke teman-teman, sekarang gimana training hari ini? Semangat gak? Gimana kalau kita buat